Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007, kelas A S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis dan tugas 9 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan kuis terlebih dahulu dan selanjutnya yaitu tugas 9. Untuk kuis, ini merupakan soal pertama. Ini foto soalnya, tapi saya sudah menuliskan kembali soalnya. Untuk soal yang pertama, ini ada CFG, S di sini sebagai start awal. Start awalnya yaitu B kapital, A kecil, A kapital, dan B kecil. Dan apa sih yang ditanya? Kita disuruh memberikan penurunan untuk memperoleh untai akhir yaitu BB, A, BB yaitu huruf kecil semua di sini, dan simbol awalnya ialah harus S, start awal. Di sini sudah saya jawab. Saya menuliskan start awalnya yaitu A kapital, B kecil. Ini saya peroleh dari sini. Di B yang kanan ini saya peroleh dari sini untuk mempermudah sehingga menghasilkan S, A kapital, B kecil. Dan selanjutnya A di sini saya menjadi A kapital, A kecil, B kecil. Di sini saya dapatkan dari sini. Saya peroleh dari sini. Dan selanjutnya ialah ada S. Ini ada A. Kita turunkan lagi. A di sini menghasilkan SA. Diperoleh dari ini. A menghasilkan SA atau S kapital dan A kecil. Dan selanjutnya yaitu ada S menghasilkan B kapital dan A kecil. Dan selanjutnya lagi B kita turunkan menghasilkan B kapital, B kecil, A kecil. Diperoleh dari ini. Jika sudah, kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu BB, A, BB. Dan ini sesuai yang diminta oleh soalnya, yaitu menghasilkan untai akhirnya. BB, A, BB. Jadi sesuai. Itu untuk menjawab soal nomor 1. Ini merupakan soal nomor 2. Ini foto soalnya. Ini sudah saya tuliskan ulang. Untuk soal yang kedua, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan ambigu itu. Ambigu ialah CFG memiliki derivation tree-nya itu lebih dari 1. Berarti otomatis saya harus menjawab derivation tree-nya lebih dari 1, sehingga di sini saya membuat derivation tree-nya yaitu ada 2, derivation tree 1 dan derivation tree 2. Untuk derivation tree di sini saya mengubah menjadi 2 jalur, yaitu di sini ada derivation tree 1 yaitu A, B, BB kapital menghasilkan B. Dan untuk derivation tree kedua, di sini saya menuliskan A, B, S, BB, B menghasilkan BS. Di sini merupakan jawaban untuk soal kedua. Kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini, kita bisa menemukan derivation tree yang ambigu itu apabila terdapat 2 derivation tree. Ada ini, seperti contoh yang saya buat ini, atau soal nomor 2 ini ada derivation tree 1 dan derivation tree 2. Aku dimengerti untuk soal nomor 2. Dan selanjutnya ini merupakan konteks free language. Untuk konteks free language, di sini ada pengertian terlebih dahulu. Konteks free language atau CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas atau konteks, atau tata bahasa yang memiliki 2 tipe menurut klasifikasi Chomsky.
dan diterima oleh pushdown automata. Beberapa properti yang sangat penting dari bahasa bebas konteks adalah keteraturan bahasa bebas konteks adalah bahasa PDA non-reguler. CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alpha, beta, di mana alpha adalah memproduksi dan beta adalah hasil produksinya. Dan konteks free language memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman. Yang seperti sekarang ini saya berada di jurusan ilmu komputer yang saya pelajari sekarang. Contohnya ada C++, C, Java, dan lain-lain. Selanjutnya ialah ada regular language. Regular language itu ekspresi reguler atau dalam bahasa Inggrisnya disebut regular expression. Kita pendekkan menjadi regex atau regexp. Juga disebut sebagai ekspresi rasional atau sebagai serangkaian karakter. Dalam teori ilmu komputer dan teori bahasa formal, bahasa reguler adalah bahasa formal yang dapat diekspresikan menggunakan ekspresi reguler. Perhatikan bahwa fitur ekspresi reguler itu yang disediakan dengan banyak bahasa pemrograman ditambah dengan fitur yang membuatnya mampu mengenali bahasa yang tidak dapat diekspresikan oleh ekspresi reguler, formal, seperti yang didefinisikan secara formal. Ini merupakan definisinya yang tadi saya bilang, regular language-nya, bahasa reguler dan finite automata dapat memodelkan masalah komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Ini telah saya buat. Ini ada like on, flip switch, like off, dan flip switch. Ini akan terus memutar kembali terus, like on, flip switch, like off, flip switch lagi, dan berulang terus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derivation tree. Derivation tree atau pohon penurunan adalah representasi grafis untuk penurunan aturan produksi yang diberikan untuk CFG tertentu. Terus derivation tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Seperti ini contohnya. Ini di paling atas itu sebagai S itu tadi start penurunan, dan terus turun, dan akhir itu menghasilkan epsilon. Selanjutnya ada ambiguous grammar. Ambiguous ini atau ambigu. Dalam ilmu komputer, tata bahasa ambigu adalah tata bahasa konteks yang ada string yang dapat memiliki lebih dari satu derivasi paling kiri atau parser tree. Sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap string yang valid memiliki paling kiri unik derivasi atau pohon parse. Dan tata bahasa bebas konteks ini diklasifikasikan berdasarkan dua, yaitu ada jumlah derivation tree dan ada jumlah stringnya. Dan lalu dia ini bergantung pada jumlah derivation tree-nya. CFG itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada ambiguous grammar dan unambiguous grammar. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.